Oke, kali ini kita akan membahas yang namanya gelombang mekanik, yaitu gelombang berjalan, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan gelombang stasioner. Nah, sebelum kita masuk ke gelombang berjalan, maka kita harus tahu apa definisi dari gelombang. Nah, gelombang secara sederhana, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, gimana kita punya kalau ditinjau dari arah rambatnya, maka kalau kita tinjau dari arah rambat, kita akan punya yang namanya gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Transversal dan gelombang longitudinal. Nah, apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambat dan arah getar itu saling tegak lurus. Dan arah getar ini saling tegak lurus. Oke, kalau gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar. Dan arah getar ini sejajar. Nah, contoh gelombang transversal ini adalah gelombang cahaya. Contoh gelombang longitudinal itu adalah gelombang bunyi. Oke, nah sekarang kita masuk bagaimana bentuk dari gelombang transversal. Oke, gelombang transversal itu dia memiliki bentuk seperti ini. Ada bukit, ada lembah. Jadi, kalau Bapak lukiskan, ini seperti ini. Misalkan, nah ini kita punya misalkan seperti ini, bukit, lembah, bukit lagi, lembah lagi, bukit lagi, seperti itu. Misalkan kita kasih nama aja, ini adalah posisinya di A, di puncaknya B, di simpulnya C, lembahnya D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, untuk gelombang transversal, maka dia punya bentuk seperti ini, ada puncak, ada lembah. Di mana yang harus kita perhatikan adalah untuk menentukan banyaknya gelombang. Dalam gelombang transversal, satu gelombang, kalau kita startnya dari A, maka satu gelombang itu dari A ke B, ke C, ke D, ke E. Ini yang namanya satu gelombang. Berarti kalau gitu yang namanya setengah gelombang dari A ke B, ke C. Jadi ini yang namanya setengah gelombang. Ini setengah. Lalu bagaimana kalau kita punya seperempat gelombang? Nah, seperempat gelombang, kalau kita mulai dari misalkan dari D, maka dia D ke E, itu seperempat gelombang. Dari D ke E. Nah, ini seperempat. Seperempat gelombang. Nah, sekarang bagaimana kalau ini gelombang dari A sampai K? Kalau dari A sampai K, berapa gelombang? Nah, berarti kita lihat di sini, ini kan setengah. 1, 2, ini setengah ya, Bapak Asir. Setengah, ini setengah, ini setengah, ini setengah, ini setengah. Berarti A sampai K, berarti kita bilang ini setengah tambah setengah 1, tambah setengah 1 setengah, 2, 2 setengah. Berarti dari A ke K kita punya 2 setengah atau 2,5 banyaknya gelombang. Seperti ini. Nah, artinya kita harus tahu nih dalam gelombang transversal ini banyaknya gelombang berapa. Karena nanti kita butuhkan untuk membuat persamaan gelombang berjalan. Nah, ini untuk gelombang transversal. Lalu bagaimana untuk gelombang longitudinal?
Nah, untuk gelombang longitudinal itu bentuknya longitudinal. Bentuknya ada rapatan dan renggangan. Jadi ini misalkan renggangan, ini rapatan, renggangan lagi, rapatan lagi, renggangan lagi, dan seterusnya. Nah, untuk gelombang longitudinal itu satu gelombang. Kalau kita sebut satu gelombang untuk longitudinal itu adalah dari rapatan ke rapatan berikutnya. Jadi berurut rapatan ke rapatan berikutnya. Kalau dari regangan, ya regangan ke regangan berikutnya. Regangan ke regangan berikutnya. Itu satu gelombang. Nah, enaknya untuk longitudinal, ini biasanya dia selalu satu, atau kalau setengah boleh lah, tapi dia bisa kebanyakan satu. Nah, Bapak ambil contoh misalkan gini. Ini dari renggangan, diambilnya di pusat, contoh. Maka dari renggangan, dia akan ke renggangan berikutnya. Jadi satu gelombang dari renggangan ke renggangan berikutnya. Nah, ini karena startnya renggangannya di pusat, maka ke renggangan berikutnya juga di pusat. Seperti ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai satu gelombang untuk gelombang longitudinal. Nah, kalau misalkan kita startnya dari rapatan, tapi rapatannya di akhir. Nah, ini rapatannya di akhir. Nah, kalau kerapatannya di akhir, maka dia kerapatan berikutnya. Tapi rapatannya juga rapatan di akhir. Nah, inilah kita sebut sebagai satu gelombang. Nah, berarti inilah yang kita punya yang namanya definisi dari gelombang. Nanti kita akan bahasnya ada gelombang transversal, gelombang longitudinal, ini bentuknya transversal, kemudian ini bentuknya gelombang longitudinal. Nah, dalam gelombang ya ada beberapa besaran yang kita punya, yaitu yang namanya frekuensi. Frekuensi ini simbolnya F. Frekuensi simbolnya F, satuannya Hertz atau Hz. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu banyaknya gelombang yang terbentuk atau terjadi dalam waktu 1 detik. Itu namanya frekuensi. Dalam waktu 1 detik. Nah, berarti bisa kita nyatakan frekuensi itu adalah banyaknya gelombang. Kita simpulkan dengan N. N ini banyak gelombang. Dibagi dengan waktunya. Ini waktunya. Atau yang dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat di sini yang namanya frekuensi berarti adalah berkaitan dengan yang namanya waktu. Jadi kalau saya punya waktu, maka kita bisa mendapatkan frekuensi. Kita punya frekuensi, maka kita bisa mendapatkan waktu. Untuk frekuensi, perhatikan gambar berikut. Tentukanlah frekuensi gelombang. Nah, ingat kalau kita mencari frekuensi, maka kita dapatkan dari besaran waktu. Dari soal ini ada besaran waktu, yaitu waktunya 6 second. Berarti yang namanya frekuensi adalah banyaknya gelombang dibagi waktunya. Nah, waktu yang kita ambil ini tadi 6 second. Nah, ini 6 second untuk berapa gelombang? Ternyata 6 second ini dia merambat dari titik A ke titik B. Berarti kita punya ini kan seperempat, ini kita punya setengah, ini kita punya setengah, ini kita punya seperempat. Berarti seperempat tambah seperempat setengah, setengah tambah setengah satu. Berarti kita punya di sini sudah terjadi yang namanya 1,5 gelombang. Berarti gelombangnya yang terbentuk selama 6 detik itu 1,5 gelombang. Nah, ini kalau kita bagi 6 kan bisa dibagi 1,5. Ini bagi 1,51, 6 bagi 1,54. Berarti kita punya ini 1/4 Hz. Maka frekuensi gelombang ini adalah 1/4 Hz. Kita lanjut ke yang namanya periode.
periode disimbolkan dengan T besar dengan satuan second. Apa itu periode? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali gelombang. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gelombang. Nah, kalau kita tuliskan rumusnya, berarti periode adalah waktunya dibagi banyaknya. Ini waktu, ini banyaknya gelombang. Oke, singkat seperti ini. Ini yang namanya periode. Nah, kalau sekilas kita lihat dengan rumus frekuensi, serupa tapi tak sama, sehingga ada hubungan antara periode dan frekuensi. Di mana periode adalah 1 per frekuensi, atau frekuensi adalah 1 per periode. Ini hubungan antara periode dengan frekuensi. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Grafik ini menunjukkan peramatan gelombang. Waktu yang dibutuhkan dari A ke B 6 second. Tentukanlah periode. Periode adalah waktunya dibagi banyaknya. Nah, ini ada waktu 6 second. 6 second. Dari A ke B. Dari A ke B. Nah, berapa gelombang dari A ke B? Kalau kita lihat, ini kan setengah gelombang, ini setengah gelombang, ini setengah gelombang. Jadi kita punya totalnya 1,5 gelombang, 1,5 gelombang. 6 bagi 1,5 ini 4 second. Nah, ini kalau kita periodenya. Kalau ditanya berapa frekuensinya? Frekuensinya adalah 1 per periode. Berarti 1 per 4. Jangan lupa satunya set. Oke, ini kita masuk yang namanya periode. Seperti ini dirumuskan dengan ini contoh soalnya. Oke, kita masuk ke besaran berikutnya, yaitu yang namanya panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini disimbolkan dengan lambda. Lambda itu panjang gelombang. Satuannya meter. Apa panjang gelombang? Panjang gelombang itu adalah jarak yang ditempuh untuk satu gelombang. Jadi jarak untuk satu gelombang. Berarti bisa didefinisikan panjang gelombang adalah jaraknya, boleh S, boleh X, bebas. Misalkan Bapak anggap aja misalnya S, boleh L, boleh X, boleh. Jaraknya dibagi banyaknya. Ini jarak. Ini banyaknya gelombang. Nah, berarti bisa kita lihat di sini. Kalau kita punya waktu, maka kita bisa dapatkan frekuensi atau periode. Tapi kalau kita punya jarak, maka kita bisa mendapatkan yang namanya panjang gelombang. Kita lihat contoh soalnya, perhatikan di sini. Nah, ini ada suatu jarak 12 meter. Jarak ini 12 meter dari puncak sini, ini kita anggap puncaknya, ke lembah di sini. Nah, ini berapa gelombang? Kalau kita lihat di sini, berarti ini ke sini setengah, ini ke sini seperempat, ini setengah, ini setengah, ini seperempat. Berarti ini setengah, setengah, seperempat, seperempat. Berarti kita punya banyaknya gelombang ada 1,5. Nah, kalau ditanya berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombang adalah jaraknya dibagi banyaknya. Jaraknya 12 meter, banyaknya gelombang adalah seperempat, setengah, seperempat itu kita punya 1,5. 1,5 atau 3 per 4. 1,5 atau 3 per 2. Berarti 12 bagi 3 kali 2. Coret 1 tinggal 4. 4 kali 2. Kita punya panjang gelombangnya 8 meter. Nah, inilah besaran dalam gelombang, yaitu panjang gelombang yang tidak dimiliki oleh getaran. Kita masuk ke besaran berikutnya, yaitu yang namanya cepat rambat. Cepat rambat simbolnya V.
Jadi cepat lambat simbolnya V, satuannya meter per second. Nah, waktu kita belajar kelas 10, cepat lambat itu adalah V sama dengan jaraknya dibagi waktu. Nah, tadi kalau kita bicara panjang gelombang adalah jarak dibagi banyaknya. Maka dari sini kita bisa dapat jarak adalah panjang gelombang dikali banyaknya. Kemudian kalau kita bicara frekuensi, tadi frekuensi adalah banyaknya gelombang dibagi waktunya. Sehingga dari sini waktu sama dengan banyaknya gelombang dibagi frekuensi. Nah, kalau kita masukkan, di sini tinggal jaraknya adalah panjang gelombang kali N, waktunya adalah N per F. Bentuk grafi, V sama dengan lambda kali N per N kali V. Coret-coret. Maka V-nya ini adalah lambda dikali frekuensi. Inilah cepat lambat untuk gelombang. Nah, karena tadi kita sudah punya hubungan antara periode dan frekuensi, di mana hubungannya berbanding terbalik, maka cepat lambat juga boleh kita tulis V sama dengan panjang gelombang dibagi periode. Inilah cepat lambat dalam gelombang berjalan atau dalam gelombang sama aja. V sama dengan lambda kali F, V sama dengan lambda dibagi T. Oke, kita perhatikan soal berikutnya. Ini ada jarak. Ingat tadi kalau ada jarak kita bisa dapat yang namanya panjang gelombang. Jaraknya dibagi banyaknya gelombang. Ada jarak 2 cm. 2 cm ini dari A ke B. A ke B berapa gelombang? Nah, kalau kita lihat ini setengah sudah 1. Tambah setengah lagi 1,5. Tambah setengah lagi jadi 2. Berarti kita punya di sini banyak gelombangnya adalah 2. 2 bagi 2, 1. Tapi ingat satuannya senti. Oke, dari jarak kita bisa dapat panjang gelombang. Kemudian ada waktu. Berarti kalau ada waktu kita bisa dapat frekuensi atau periode. Frekuensi adalah banyaknya dibagi dengan waktunya. Nah, sekarang kita punya waktunya berapa? 0,4 second. Dari mana ke mana? Dari A ke B. 0,4 dari A ke B. Berarti panjang gelombangnya sama banyaknya gelombang. Setengah, setengah, 1, tambah setengah, 1,5, tambah setengah jadi 2. Berarti kalau gitu ini tinggal kali 10, 20 per 4. Sederhana jadinya 5 Az. Seperti itu. Nah, yang tanya berapa cepat lambat gelombangnya? Nah, ini dia. Karena kita punya lambda, punya F, maka cepat lambatnya tinggal lambda dikali F. Maka di sini V-nya adalah lambda dikali F. Lambdanya berapa tadi? 1 cm, F-nya 5 Hz. Berarti kita punya 5, jangan lupa, cm per second. Seperti ini. Oke, berikutnya di sini kita lihat contoh berikutnya. Ini kita lihat dulu untuk cepat lambat gelombang seperti ini. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Pada permukaan air terdapat 2 buah gabus yang bergerak naik turun seperti pada gambar. Kalau cepat lambat gelombangnya, V-nya ini 80 cm per sekon. Maka berapa frekuensinya? Nah, ingat bahwa cepat lambat adalah lambda dikali F. Kalau kita mencari frekuensi, V-nya sudah tahu, maka kita harus cari berapa panjang gelombang. Seperti itu. Nah, panjang gelombangnya kita lihat, yang namanya panjang gelombang adalah jarak dibagi banyaknya. Jaraknya berapa? Ada jarak nih, besar jarak, yaitu 50 cm. 50 cm ini untuk berapa gelombang? Nah, kita punya ini ke sini, ke sini, ke sini ya. Itu sudah 1. Kemudian kalau ke sini lagi, terus ke sini juga sudah 1. Kemudian ini seperempat, jadi setengah. Jadi kita punya ini banyaknya gelombang. Kalau kita hitung 1, sini 2. 2,5 gelombang. Berarti 5 bagi 2,5 dapatnya 2 atau 20 kita punya sentimeter seperti ini. Nah, kita masukkan ke yang namanya cepat lambat. Cepat lambat adalah panjang gelombang dikali frekuensi.
cepat rambatnya itu adalah 80 cm, panjang gelombangnya 20 cm, berapa F-nya? Maka 80 bagi 2 kita punya, ini coret 1, ini tinggal 4. Maka frekuensinya adalah 4 AZ. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah,